Masih semangat? Masih semangat? Kalau saya bilang semangat pagi, jawabnya apa? Pagi luar biasa. Siap? Selamat pagi. Pagi luar biasa. Sekali lagi, semangat pagi. Oke, hari ini kita semua akan belajar mengenai PHBS. Ada yang tahu PHBS? Ada yang tahu? Apa itu PHBS? Ada yang tahu? PHBS adalah perilaku hidup bersih dan sehat. Siapa yang sudah berperilaku dan hidup bersih dan sehat? Angkat tangan. Kalau mau makan cuci tangan dulu, kalau mau tidur cuci kaki dulu, dan lain sebagainya. Nah, pada pagi hari ini kita akan belajar PHBS dengan ibu dari petugas Puskesmas Kasihan 1. Nanti akan disampaikan oleh Ibu Raditya Nur Hasanah. Jadi silahkan didengarkan dengan sebaik-baiknya. Agar apa? Agar mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Oke. Nanti ketika Ibu Raditya Nur Hasanah menyampaikan materi, jika anak harus gimana? Harus tertib, tenang, tidak rame sendiri.
dulu? Ayo duduk dulu. Kita semua duduk dulu. Kita nyanyi sama-sama ya. Judul lagunya adalah Marina Menari. Dengarkan dulu. Marina Menari. Jadi itu gerakannya. Marina itu seperti ini. Marina menari. Ini belajar lagu. Mari kita konsentrasi. Tepuk satu. Tepuk satu. Tepuk satu.
Jajan apa kemarin? Iya, jajan apa kemarin enggak? Jajan apa kemarin? Jajan tinggi? Tinggi-tinggi? Iya, iya, oke. Jadi adik-adik, makan tinggi itu boleh atau enggak? Makan tinggi-tinggi itu boleh atau enggak? Jawabannya adalah betul boleh. Ada toppingnya adik-adik. Tahu nggak gimana caranya kita tuh makan ciki? Adik-adik, kalau adik-adik itu jajan di belakang kemasan, itu ada kotak warna putih. Ada nggak kotak warna putih tulisannya informasi gizi? Kotak warna putih itu ada tulisannya takaran saji. Ya? Yang oposisi, takaran saji 2000. Takaran saji itu adalah yang menyatakan boleh tidaknya satu bungkus makanan itu dikonsumsi dalam satu waktu. Tapi yang harus diingat, takaran saji di sini adalah takaran saji orang dewasa. Jadi untuk adik-adik porsinya adalah setengahnya. Bukan setengah bungkus, tapi setengah takaran saji. Jadi adik-adik, kalau adik-adik beli ciki yang satu bungkus itu bisa dimakan itu sampai 5 kali baru boleh habis. Jadi adik-adik cuma boleh makan 1 atau 2 biji dari ciki itu untuk seharian. Kira-kira satu bungkus ciki dihabisin sendiri atau bareng-bareng? Nah itu yang tidak boleh adik-adik. Itu ya. Tidak boleh ya adik-adik. Itulah kenapa makanan kemasan itu harus dihindari. Karena memang itu tidak baik gitu ya. Oke, tepuk 1, tepuk 1, tepuk 1, tepuk 3, tepuk 1, tepuk 1, tepuk 3, tepuk 2. Ayo yang masih baring-baring semua duduk dulu. Siapa yang kalau pulang sekolah suka pada berangkat pakai apa ini? Diantar jemput atau berangkat sendiri? Diantar, oke. Biasanya suka jajan apa adik-adik? Oh iya, jadi adik-adik harus yang hal-hal yang harus adik-adik hindari. Es teh jumbo itu boleh ya adik-adik, tapi nggak boleh tiap hari ya. Ya, jadi es teh jumbo itu bisa adik-adik konsumsi seminggu sekali karena dia kandungan gulanya tinggi. Yang nggak boleh adik-adik konsumsi itu adalah satu minuman kemasan. Siapa yang suka beli teh gelas? Ada nggak yang suka beli teh gelas? Ada nggak yang suka beli teh gelas? Ada nggak? Nah, teh gelas itu harusnya tidak boleh adik-adik konsumsi. Semua makanan minuman dalam kemasan itu sebaiknya dibandingkan dengan makanan minuman langsung. Misalkan mau pengen teh, jadi pada beli yang di dalam botol yang kemasan, ada baiknya adik-adik bikin teh sendiri di rumah dengan gula di rumah. Kayak gitu ya. Minuman kemasan itu tidak boleh dikonsumsi dalam jumlah banyak adik-adik. Ingat, satu, dia kandungan gulanya tinggi. Yang kedua, dia ada zat pengawet. Zat pengawetnya ada, zat pemanis buatannya ada, juga ada zat pewarnanya. Itu yang harus dihindari. Jadi tidak boleh adik-adik kebanyakan zat tambahan di makanan dan minuman gitu ya adik-adik ya. Itu untuk jajanan sehat. Kemudian yang selanjutnya yang ketiga itu adalah untuk menggunakan jamban yang bersih dan sehat. Kira-kira nih adik-adik sudah pernah pakai kamar mandi di sekolah belum? Sudah? Bagaimana kalau kondisi kamar mandi di sekolah? Gimana? Oke, pesing ya, pesing ya. Tahu nggak kenapa kayak gitu, Dek? Nah, pintar banget. Pada pakai kamar mandinya tidak disiram. Jadi adik-adik menjaga kebersihan kamar mandi itu tanggung jawab bersama. Ingat ya adik-adik, tanggung jawab bersama. Membersihkan kamar mandi itu, menjaga kebersihannya adalah tanggung jawab bersama adik-adik. Jadi pastikan ketika adik-adik itu keluar
setiap bulan. Idealnya adik-adik ini pertumbuhannya masih pesat. Kira-kira PHBS di sekolah itu apa-apa saja yang dilakukan? Ada berapa tadi, Dik? Ada berapa? Ada berapa? Ada 8, ya benar ya adik-adik. PHBS sekolah itu ada 8. Itu adalah sekumpulan perilaku yang harus dilakukan di sekolah. Kira-kira apa aja tadi? Ingat nggak? Buang sampah di tempatnya itu adalah yang ke-8, yang barusan. Terus berikutnya apa lagi? Apa lagi? Apa? Pisau cuci tangan pakai sabun dan air mengalir. Itu aja Ji, nomor 1. Kemudian apa lagi? Baru dulu. 6-nya mana 6-nya? Apa lagi? Ada yang ingat? Nomor 2-nya apa nomor 2-nya? Nomor 2-nya adalah jajanan sehat. Wajib ya hukumnya jajanan sehat. Kemudian nomor 3-nya apa nomor 3-nya? Kalau makanan gizi tadi ibu kata kedua ya. Terus menyiram kamar mandi, menjaga kebersihan kamar mandi itu ada di ibu kata berapa? Ada di? Apa di? Kalau di sekolah, ya nafsa ya dia itu masuknya narkoba, narkotika dan juga zat adiktif gitu ya. Tadi menggunakan jawaban bersih dan sehat itu masuk juga ke nomor 4. Kemudian nomor 3-nya apa tadi? Tadi ini kan yang kawan tadi masuk menggunakan jawaban sehat. Kemudian yang ketiga itu juga ada menjaga kebersihan tadi nomor 8. Apa tadi Ci? Ayo. Masih ada olahraga, masih ada mengukur tinggi badan, berat badan, masih ada lupa salah lagi ya, tiap hari ya di bangunan sekolah, di mana toh? Berarti hari Senin toh? Mbak-mbak dan mas-mas semuanya, tadi kita sudah sama-sama mempelajari ya 8 indikator di PHBS sekolah. Kira-kira ada yang mau ditanyakan enggak? Tidak, sudah kepanasan. Ayo boleh. Tadi pertanyaannya, tadi pertanyaannya gini lah, jadi tawon ya. Jadi gini aja aja. Ya, itu semuanya adalah binatang yang memberikan bisa ya. Untuk penanganannya yang pertama, kalau itu terjadi di sekolah, misalnya kena adik kelas nanti teman kelas Anda, teman adiknya ya. Yang pertama harus dilakukan itu kasih tahu dulu ke temannya buat tidak banyak bergerak. Ingat, bisa itu bergerak dengan cepat ketika kita bergerak. Jadi temennya dikasih tahu, misal nih nggak sengaja gitu ya, posisinya duduk gitu ya dia, terus ternyata injek tawon gitu ya dia. Itu kan maksudnya bisa ya aku lagi kerja bakti gitu ya, kerja bakti di sekolah misalkan ternyata ada yang injek tawon. Nah itu kan bentuknya bisa ya dia. Temennya jangan banyak dulu menggunakan gerakan tubuh yang kena bisa tersebut bisa terulang. Ya semoga nggak berulang. Tapi kalau misalnya ada ulang terus ada yang begini, ulang itu kan tidak bisa ya dia. Bisanya itu bergerak dengan cepat ketika dia bergerak. Jadi jangan sampai misalnya temenmu lagi ular di kakinya, terus itu ularnya setelah pergi temenmu malah lari. Itu jangan sampai terjadi karena bisanya akan dengan cepat nyebar. Kamu suruh tunggu di situ, kamu panggil dulu Pak Guru. Gimana caranya dia diangkat, kemudian diikat, kemudian bisanya biar bisanya tidak menyebar. Sudah paham? Oke. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.